wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Salman dengan NIM 2020 A1 E013 dari Prodi Sejarah. Oke, pada kesempatan ini akan saya memaparkan materi tentang kerajaan Islam di Kalimantan. Masuknya Islam di Kalimantan berasal dari dua sumber, yaitu Malaka atau dari barat dan Jawa atau dari selatan. Proses Islamisasi di Pulau Kalimantan secara efektif dimulai sekitar abad 15 sampai 16 Masehi. Berkembangnya Islam di Kalimantan turut menggeser eksistensi agama Hindu-Buddha dan berdampak pada munculnya kerajaan di Kalimantan. Berikut kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Yang pertama, Kerajaan Sukadana. Dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia tahun 2012 karya Daliman, Kerajaan Sukadana berdiri pada sekitar abad ke-17 Masehi oleh Muhammad Saifuddin. Kerajaan ini terletak di bagian barat daya Pulau Kalimantan. Islamisasi Kerajaan Sukadana dilakukan oleh para ulama dari Kerajaan Demak. Selain Jawa, Islamisasi di kerajaan ini juga dilakukan oleh pedagang-pedagang Islam di luar negeri. Kerajaan Sukadana bercorak ekonomi maritim dan pertambangan. Kerajaan ini terkenal dengan hasil tambang emas, perak, dan intan. Masyarakat Kerajaan Sukadana telah mampu mengolah logam mulia dan batu mulia menjadi perhiasan-perhiasan dengan nilai jual yang tinggi. Ibu kota Kerajaan Sukadana memiliki reputasi sebagai pusat kerajinan intan terbaik di kawasan Laut Nusantara. Yang kedua adalah Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar telah berdiri sebelum Islam masuk di Indonesia. Dalam buku Islam di Indonesia tahun 1974, karya Harry C. Benda disebutkan bahwa kerajaan ini dulunya merupakan kerajaan Hindu yang berada di bawah kekuasaan Majapahit. Pasca keruntuhan Majapahit, Kerajaan Banjar menjalin perjanjian dengan Kerajaan Demak untuk menaklukkan Kerajaan Negara Dana. Sebagai balasannya, Kerajaan Demak meminta Raden Samudra untuk memeluk Islam dan Kerajaan Banjar menjadi daerah vasal atau bawahan dari Demak. Pada masa Sultan Tahmidillah, terdapat seorang ulama besar dalam masyarakat Islam Banjar. Ia mampu menyiarkan Islam hingga pedalaman Kalimantan. Kerajaan Banjar terletak di pesisir Kalimantan Selatan. Ibu kota dari Kerajaan Banjar adalah Banjarmasin. Kota ini terletak di muara Sungai Barito, sehingga memungkinkan kapal-kapal besar untuk berlabuh atau transit di sana. Kerajaan ini memiliki corak ekonomi perdagangan maritim dan pertambangan. Komoditas utama dari Kerajaan Banjar adalah intan, emas, dan perak. Letak Kerajaan Banjar yang strategis menjadi keuntungan aktor perekonomian mereka. Kerajaan Banjar memiliki pelabuhan internasional yang dilakukan sebagai tempat transit kapal-kapal dagang dari Asia Timur dan Asia Selatan. Mungkin itu saja. Bila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.